Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini tidak seperti biasanya ya, saya langsung menuju ke depan papan tulis ini biar nggak usah ada pembukaan, nanti juga pembukaannya di sini saja. Di sini kita akan membahas tentang 50 waktu, ya 50 waktu, yang kemudian menjadi surah ke-50 adalah Qaf, di mana Qaf secara urutan huruf, ya secara urutan huruf adalah huruf ke-21. Nah, disinilah kita akan mengurai atau mencari sebuah pemanaan dari angka 21 yang berkaitan dengan perintah sholat kita yang 50 waktu. Ini saja kita baru membahas tentang perintah yang 50 waktu ya. Kemudian belum kita membahas perintah yang 5 waktu. Belum nanti kita berbicara soal sholat, berbicara soal gerakannya, bicara tentang bacaannya, sampai dengan salam. Ini episodenya bisa panjang ini. Dan semoga saja ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran buat saya pribadi dan sedulur-sedulurku dan saudara-saudaraku, sehingga kita benar-benar mengerti makna sholat yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar kita menjalankan ibadah atau sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak kita mengerti esensi dari sholat bagi diri kita dan kehidupan kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya, ayo kita kaji bersama lagi, kita belajar matematika lagi, berhitung lagi di sini. Ya, saya ingatkan kembali, 50, ya biar jenengan juga lama-lama akhirnya hafal. Surahnya adalah Qaf, surat ke-50. Ya. Di mana huruf ke-21 adalah, ini merupakan huruf ke-21 ya. 21. Huruf ke-21. Kemudian kita konversikan atau kita korelasikan menjadi surat ke-21 dalam Al-Quran. Suratnya adalah Al-Anbiya, Nabi-Nabi. Ini artinya adalah para nabi. Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang sholatnya para nabi terdahulu ya, di mana ya kalau berkaca kepada hadis Rasulullah tersebut bahwa tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah yang dikatakan sebagai Ashabul Matsani di situ, di sini tidak hanya sekedar bacaan yang diulang-ulang, tapi juga merupakan turunnya yang juga berulang-ulang di sini. Ini cukup menarik untuk kita jadikan sebagai kajian, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman atau pesan tersembunyi apa di balik hal tersebut. Nah, kalau berkaca dari sini ya, dari sini artinya tadi ya, perintah dari sholat yang 50 waktu yang juga dijalankan oleh para nabi ya, kita bisa ambil contoh misalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anak cucunya untuk tetap menegakkan sholat, di mana hal itu tertuang atau Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ya, surah ke-14 ayat 40 kan, di situ kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya kan? Ya Allah, peliharalah anak cucuku untuk senantiasa menjalankan sholat, kan gitu. Dan perkenankanlah doaku. Artinya di situ Nabi Ibrahim
dan anak cucunya ya, dan anak cucunya tetap menegakkan sholat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, surah Al-Anbiya ya, surah Al-Anbiya, di sini kan dia juga memiliki jumlah ayat ya. Surat Al-Anbiya juga memiliki jumlah ayatnya adalah 112. Nah, disinilah menariknya, seperti dibilang tadi, dan bisa menjadi sebuah alasan kenapa para nabi terdahulu juga membaca Al-Fatihah. Karena apa? 112 ini ya, angka 112 ini juga merupakan jumlah huruf surah Nah, 112 itu juga merupakan jumlah huruf surah Al-Fatihah ya. Tapi ya sekali lagi saya tekankan di situ ada perbedaan huruf nantinya ketika Anda berusaha untuk menghitung. Yang saya maksud perbedaan huruf adalah kita harus membedakan mana alif, mana lam, dan mana alif lam. Nah, karena di sini dua huruf yang berbeda ya, antara alif dan lam atau alif lam. Nah, alif lam ini kesatuan huruf. Nah, alif lam ini kan berarti bernilai dua huruf. Nah, ini yang nanti bisa ada perbedaan. Nah, sebenarnya kalau kita di kajian tafsir Luqman itu membedakan antara hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau kita korelasikan lagi menjadi variabel yang lain, yaitu adalah 112 itu suratnya juga memiliki surat kedua 112, suratnya adalah Al-Ikhlas. Ya, suratnya adalah Al-Ikhlas. Merupakan surat ke-112. Nah, artinya dalam kita mencari hikmah ya atau pesan dari sini. Di sini kita bisa lihat bahwa Allah juga memerintahkan sholat kepada para nabi ya, nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Bahkan Nabi Isa pun juga diperintahkan sholat sekaligus zakat di situ. Nanti bisa dibaca di surat Maryam ya, surat Maryam surat ke-19 ayat 31 di situ. Nah, kalau lebih mana ya lagi di ayat 30-nya di mana di situ Allah menegaskan bahwa bahkan pengakuan dari Nabi Isa sendiri ya, pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dia hanya seorang nabi ya. Di situ nanti bisa dibaca di situ. Kita lanjutkan di sini. Pesan yang bisa kita ambil bahwa para nabi juga menjalankan perintah sholat dan juga membaca Al-Fatihah di sini. Nah, di sini adalah apa? Mereka atau para nabi tersebut, kalau kita lihat Al-Ikhlas ini kan memiliki arti memurnikan keesaan Allah kan gitu kan. Nah, artinya di sini kan tugas beliau kan bicara tentang ketauhidan. Ya. Allahu Ahad, Allahu Somad kan gitu kan. Nah, artinya di sini bahwa Al-Ikhlas di sini juga berlaku juga bagi kita sebagai, nah kalau kita lihat ya, kalau kita, ini kan berbicara runutan untuk para nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Karena kita juga mendapatkan perintah yang sama, begitu. Nah, kalau kita pembacanya berbeda, berbedanya maksud saya begini. Perintah yang 50 waktu di sini ya, perintah yang 50 waktu, para nabi, ya kita menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat, sebagaimana para nabi sholat. Khususnya adalah sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian, kembali ke sini Al-Fatihah, gitu loh. Ya wajib, sama dengan para nabi tersebut. Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara bagaimana kita menjalankan atau menegakkan sholat, yaitu dengan keikhlasan. Bukan karena mertua, ya kan? Bukan karena gebetan, itu. Tapi benar-benar karena keikhlasan, dan di sini ditegaskan lagi bahwa Qul huwallahu ahad, kan gitu. Ya, bahwa Allah itu satu, nggak ada yang lain. Yang kedua adalah Allahu somad, kan gitu.
Nah, di sini bahwa Allah ya tempat satu-satunya tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk memohon. Karena apa? Semua ciptaannya ya punya beliau. Nah, terkadang manusia ini berpikir yang terlalu berlebihan. Nah, yang saya maksud berpikir terlalu berlebihan tuh, kita ambil contoh lah, kita ambil contoh. Misalnya ada tetangga kita nih ya, tetangga kita beli mobil mewah lah, beli mobil mewah. Nah, kita mikirnya juga bukan masalah berpikir negatif bagaimana dia mendapatkan dan sebagainya, tapi berpikirnya lebih jelimet lagi gitu loh. Dia mikir, bayar pajaknya berapa ya? Itu bensinnya gimana? Itu perawatannya berapa ya sebulan? Nah, berpikirnya tentang gitu. Yang lucunya adalah kita nggak ikut punya, tapi ikut mikirin, kan jadi konyol begitu loh. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini milik Allah. Sama dengan mobil mewah tadi. Mobil mewah itu punya seseorang. Di mana itu diurus oleh dia. Ya pajaknya dia urus. Ya bensinnya dia urus. Ya perawatannya dia yang urus. Ngapain kita mikirin gitu loh. Yang bukan menjadi ranah kita atau menjadi lahan kita. Nah, begitu juga dengan dunia ini. Bahwa dunia ini bahkan diri kita pun udah diurus sama Allah gitu. Ini udah saya hapus ya penjelasan yang tadi, biar nanti nggak uwel-uwelan lah, nggak uwel-uwelan kayak tayangan sebelumnya. Sampai bingung aku mau nulis di mana gitu kan. Sekarang kan enak, lega gitu kan. Lapang gitu ya. Alam nasroh, melapangkan ini gitu. Tadi kita udah menjabarkan tentang qaf dari sisi huruf yang dikorelasikan menjadi surah ke-21 dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Berbeda dalam artian, kita akan melihat di angka yang sama, yaitu 21. Nah, 21. Tapi dari sisi kita lihat dari ayatnya. Ya kan, dari ayatnya. Sudah dijelaskan di sebelumnya ya, ayat kan berbicara tentang aturan, berbicara tentang hukum. Nah, yang menarik adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 21 itu adalah Al-Lail. Ya, ini satu-satunya surat yang jumlah ayatnya 21 yang merupakan surah ke-92 dalam Al-Quran. Ya. Ini kan bisa dibilang ini merupakan peristiwa ya, peristiwa atau saat ya, saat ketika Rasulullah Isra ya, yaitu di malam hari. Nah, yang menarik adalah ada malam lain ya, malam surat dalam Al-Quran juga berarti malam di sini, yaitu surat ke-86. Surat ke-86, yaitu suratnya adalah At-Tariq, artinya yang datang di malam hari. Ya. At-Tariq. Nah, At-Tariq. Nah, ini artinya yang datang di malam hari. Tulislah yo, yang datang. Nanti jenengan bisa SS kan, yang datang di malam hari. Nah, ya, ini sudah kita singgung sebelumnya ya, bahwa yang datang di malam hari itu siapa kan gitu kan. Nah, ini menariknya adalah surah Al-Isra di sini jumlah ayatnya adalah 17. Sebagaimana 17 ini juga merupakan jumlah rokaat kita yang saat ini kita jalankan ketika sholat 5 waktu. Totalnya adalah 17 rokaat. Seperti tadi, kita koreksikan angka 21-nya adalah suratnya Al-Anbiya dengan jumlah ayat 112 yang akhirnya menjadi surat ke-112 adalah Al-Ikhlas. Sama dengan ini. At-Tariq ya, jumlah ayat 17. Nah, surat ke-17 adalah Al-Isra. Al-Isra. Nah, kalau ini yang datang di malam hari, apa namanya, At-Tariq,
Nah, kalau Al-Isra adalah yang diperjalankan. Nah, berarti perjalankan di malam hari. Nah, di sini artinya bahwa ini menjadi dua subjek yang berbeda, ya, dua subjek yang berbeda. Yang pertama adalah yang datang di malam hari, berarti kan sesuatu di luar diri kita yang datang di malam hari. Nah, ini kalau kita merujuk kepada riwayat perintah sholat, yang datang di malam hari adalah malaikat Jibril, kan begitu. Nah, yang diperjalankan di malam hari siapa? Ya tentu saja adalah Rasulullah di sini. Nah, kemudian Al-Isra juga memiliki jumlah ayat yaitu 111. Nah, ini yang saya singgung juga di depan, ya, di depan bahwa berbicara tentang sholat, ya, kalau sholat kita ini 17 rakaat kita jalankan, ya, artinya menjalankan 5 waktu secara penuh, kita akan mengucapkan, kita akan melakukan perubahan gerak sebanyak 111 kali perubahan gerak, dari takbir sampai dengan salam. Ya, nanti kita bisa breakdown perubahannya berapa banyak. Nah, tapi di sini ada dua ucapan yang berbeda ketika kita melakukan perubahan gerak. Dua kalimat tersebut adalah, yang pertama adalah Allahu Akbar, ya, dan Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita bangun dari ruku. Nah, jadi kalau ini dibagi dua, ya, dibagi dua. Nah, kita mengucapkan Allahu Akbar itu sebanyak 94 kali, ya. Dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sebanyak 17 kali. Karena ya sekali berdiri dari ruku, ya kita mengucapkan Subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, kan begitu. Jadi artinya cuma sekali setiap rakaat. Berarti kan 17. Kalau 94 tambah 17 kan jumlahnya adalah 111. Seperti saya sudah utarakan sebelumnya, bahwa yang datang di malam hari itu adalah malaikat Jibril, ya. Yang diperjalankan di malam hari ini adalah merupakan Rasulullah. Ya. Berarti ada dua subjek di sini. Yang satu malaikat, yang satu adalah Nabi. Nah, malaikat Jibril, nah, tulisan Jibril kalau kita urai atau kita hitung berdasarkan susunan atau berdasarkan urutan hurufnya, kata Jibril itu memiliki nilai 70, ya, seperti sudah saya hitung sebelumnya, ya. Kebanyakan lengkukan. Jibril ini memiliki nilai 70. Karena apa? Ini jim, ini huruf ke-5. Ba huruf ke-2. Ro huruf ke-10. Ya huruf ke-30. Dan lam huruf ke-23. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 70. Sama dengan yang kata Jibril, kita juga akan menghitung kata Muhammad itu sendiri, ya. Muhammad dituliskan mim, ha, mim, dan dal, ya. Muhammad, mim huruf ke-24, ha huruf ke-6, ya, 30, tambah 24, ya, 52, ditambah dengan 8, 62 hasilnya. Ya, jadi nilai Muhammad adalah 62 dan nilai Jibril adalah 62. Nah, karena
malaikat Jibril dan Rasulullah pergi bersama ketika akan menerima wahyu, berarti kan ada akumulasi nilai di situ. Ada akumulasi nilai antara 70 dan 62. Nah, kita jumlahkan saja. 70 ditambah dengan 62 itu sama dengan 132, ya. 132. Seperti biasa, kita akan korelasikan ke dalam salah satu variabel Al-Quran di sini. Kalau kita korelasikan sebagai surat, nggak mungkin, karena surat Al-Quran hanya 114 surat. Kita korelasikan menjadi jumlah ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran tidak ada yang berjumlah 132. Tinggal yang terakhir, yaitu juz. Kan 3 variabel besar ya, juz, surat, dan ayat. Saya ingatkan lagi, juz mewakili manusia, surah mewakili alam, dan ayat mewakili hukum atau peraturan. Nah, ternyata angka 132 ini merupakan total jumlah ayat dari juz 4. Ya, total ayat dari juz 4 adalah 132 ayat. Di mana di juz 4 tersebut, ya, di juz 4 tersebut terdapat 2 surah, yaitu Ali Imran dan An-Nisa. Ya, di sini adalah juz 4, di mana isinya adalah surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Nah, ini mewakili laki-laki Ali Imran dan An-Nisa mewakili perempuan. Nah, kan tadi kan, ini kan kaitannya dengan juz. Juz adalah manusia. Ya, manusia itu laki-laki dan perempuan. Kalau kita runut lagi bahwa yang diperjalankan yang datang di malam hari adalah malaikat Jibril, yang akhirnya bertemu dengan Rasulullah untuk diperjalankan di malam hari, ya, diperjalankan di malam hari, di mana beliau perintah tersebut, yang perintah akhirnya mendapatkan yang 50 waktu, ya, karena ada terus kemudian ada akumulasi nilai antara Jibril dengan Muhammad yang kemudian menjadi 132. Artinya bahwa perintah sholat yang 50 waktu yang diterima oleh Rasulullah dengan ditemani oleh Jibril itu diperuntukkan untuk Ali Imran dan An-Nisa. Dengan kata lain, sebagai perintah Allah ditujukan kepada manusia, Ali Imran dan An-Nisa. Nah, manusia kan cuma 2 jenisnya, laki-laki dan perempuan. Bencong nggak termasuk, ya. Nanti bingung gitu, pakai sarung apa pakai mukena, ini sholatnya begitu. Nah, ini untuk tayangan kali ini saya rasa cukup sekian biar tidak terlalu panjang nanti ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi dari cerita ini. Ini kan merupakan satu rangkaian cerita ya. Satu rangkaian cerita yang kemudian nanti akan kita ambil hikmahnya. Ada pesan apa? Ada hikmah apa dari sebuah perintah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.